Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Selamat pagi pemirsa, selamat pagi Maria Segar. Widih. Sawadikap. Sawadikap. Abis pulang dari liputan SEA Games Surabaya Philip. Jadi gimana? Selamat datang, terima kasih. Jadi gimana, nonton nggak? Semangat SEA Games. Nonton banget, Lewati luar biasa target loh, emasnya. bener. Tapi katanya nih Ayah ya, walaupun melewati target pencapaian emas kita, ada yang bilang bahwa kalau emasnya nggak datang dari sepak bola itu nggak 4 sehat 5 sempurna. Betul, Ya ada yang kan? bilang gitu nih. Betul. Ada yang bilang juga pelatihnya diganti. Nah, gimana tuh, Lip? Jaminan nggak? Ya, kita bahas nanti ya di sesi diskusi kita ya pemirsa. Kami hadirkan dulu beragam informasi menarik untuk Anda. Diawali dengan sosok jasad wanita tanpa identitas pemirsa yang dalam kondisi penuh luka. Bahkan ini juga kemudian ditemukan di tepi sungai di kelurahan Bau-Bau di Sulawesi Tenggara. Dan selain luka bakar, ternyata ditemukan juga ada luka robek bagian leher korban. Korban pertama kali ditemukan oleh seorang warga yang curiga dengan sekelompok biawak di tepi sungai yang sedang memakan sesuatu. Dan benar saja saat dihampiri rupanya terdapat jasad seorang wanita di mana sekujur tubuh korban ini ternyata penuh luka bakar dan juga ada luka di bagian leher. Polisi langsung melakukan olah TKP dan menemukan bekas pembakaran di samping jasad korban. Dan di lokasi kejadian polisi juga menemukan sejumlah botol bekas berisi bahan bakar minyak serta pakaian yang diduga menjadi milik korban. Kuat dugaan jasad tersebut merupakan korban pembunuhan dan hingga kini masih dilakukan penyelidikan oleh pihak kepolisian. Kita beralih ke berita selanjutnya, pemirsa. Ada seorang pria di wilayah Mamuju, Sulawesi Barat terjatuh dari atas pohon durian setinggi 30 meter, di mana sebenarnya pria ini sempat dilarikan ke rumah sakit, namun naas nyawanya tidak tertolong. Jadi yang Anda saksikan ini pemirsa, ini adalah rekaman video amatir ketika seorang pria terjatuh dari atas pohon durian setinggi 30 meter. Cukup dramatis videonya kami tampilkan di layar kaca Anda. Ini saat membersihkan ranting pohon durian. Ternyata kemudian pria ini terjatuh dari ketinggian 30 meter. Sebelum korban terjatuh, ranting pohon durian yang jadi pijakan korban ini kemudian patah. Akibatnya korban terjatuh dari ketinggian 30 meter tersebut dan mengalami luka yang cukup serius. Korban sempat dilarikan ke rumah sakit, namun nyawa korban sudah tidak bisa diselamatkan kembali. Pemirsa, sudah hampir 3 pekan berlalu kasus pembunuhan terhadap anak pengurus parpol di kota Cilegon di Banten ini belum terungkap hingga saat ini. Tetangga di sekitar rumah tersebut bahkan mengenang bahwa korban masih duduk di kelas 4 sekolah dasar dan merupakan anak yang rajin beribadah. Yang tengah kita saksikan ini merupakan rumah mewah milik Maman Suherman, anggota Dewan Pakar Partai Keadilan Sejahtera di kota Cilegon. Ini menjadi saksi bisu atas pembunuhan yang menewaskan anaknya Mahmi berusia 9 tahun di perumahan Bukit Baja Sejahtera 3, Kelurahan Ciwaduk, Kota Cilegon, Banten. Korban pada saat itu ditemukan berlumuran darah akibat luka senjata tajam pada beberapa bagian tubuh. Meski telah dilakukan olah TKP dan mendengar keterangan beberapa saksi, namun hingga saat ini kasus tersebut belum terungkap. Tetangga korban mengaku sosok keluarga Maman Suherman merupakan keluarga baik-baik yang selalu tampil sederhana dan juga rajin beribadah. Korban juga dikenal anak yang taat dan sering beribadah berjamaah di musola maupun masjid sekitar rumah mereka. Kita balik ke informasi lain pemirsa. Di tengah cuaca yang cukup ekstrim beberapa hari terakhir ini pemirsa, di terjangan angin puting beliung justru memporak-porandakan gapura raksasa Gedung Pemkab Lamongan, Jawa Timur. Kita saksikan bagaimana video amatir suasana saat angin kencang menerjang wilayah Kabupaten Lamongan, Jawa Timur pada Senin petang, di mana ternyata gapura raksasa Gedung Pemkab Lamongan ambruk akibat terkena terjangan angin kencang. Tak hanya itu, terjangan angin yang disertai hujan juga mengakibatkan puluhan pohon di sepanjang jalan protokol kota Lamongan juga ikut ambruk. Tak jauh dari gedung Pemkab, sebuah pohon besar juga tumbang di area pasar tingkat dan menimpa sebuah lapak tambal ban
serta 2 motor yang sedang dikerjakan. Peristiwa angin kencang ini terjadi sekitar pukul 4 sore dan hanya berlangsung selama 15 menit. Dari data sementara, pohon tumbang juga terjadi di 3 titik yang menimpa gedung dinas, diantaranya Dinas Pendidikan, Dinas Perhubungan, dan juga Rumah Sakit Sugiri Lamongan. Jadi Walaupun memang kan hanya berlangsung 15 menit, tetapi dampaknya juga cukup parah ya. Iya, karena kecepatan anginnya tuh bisa mencapai 8 kali lipat dibandingkan kondisi normal. Dan memang Jawa Tengah dan Jawa Timur nih menjadi 2 provinsi yang rawan terhadap cuaca ekstrim beberapa hari terakhir ini. Karena juga BMKG sudah mengeluarkan himbauan dan juga peringatan akan adanya potensi cuaca buruk pada akhir bulan Desember ini. Kita beralih ke berita selanjutnya, pemirsa. Korlantas Polri melakukan traffic accident analysis atau analisis kecelakaan lalu lintas terhadap insiden kecelakaan bus PO Cahya Trans yang terjadi pada Senin dini hari di Simpang Susun Exit Tol Krapyak, Semarang. Iya, Traffic Accident Analysis atau TAA dilakukan Korlantas Polri Senin sore dengan mengolah seluruh tempat kejadian perkara di kecelakaan bus PO Cahaya Trans. Dalam proses olah TKP, Korlantas ternyata menemukan begitu ya, dan juga memetakan setiap sudut dan kontur ruas jalan tol pasca kecelakaan. Jadi secara detail di TKP ini ya, pemetaan dilakukan oleh pihak polisi dan memudahkan rekonstruksi peristiwa kecelakaan. Selain pemindaian 3 dimensi, petugas juga memanfaatkan drone untuk mengambil gambar dari udara. Metode ini dinilai membuat proses analisis menjadi lebih efektif tentunya dan juga akurat serta efisien, terutama dalam melihat pola lintasan kendaraan sebelum kecelakaan terjadi. Karena kan memang ini posisinya adalah tanjakan yang menikung menurun, jadi gitu kan. Jadi memang cukup berbahaya dan pada saat itu kan bus juga dengan kondisi penuh penumpang. Kecepatan penuh penumpang dan juga kecepatan tinggi. Iya, kita sedang membahas kondisi lalu lintas pagi hari ini akan seperti apa kalau di Jakarta, Philip. Kalau gitu kami coba langsung tanyakan bersama dengan Brigadir Anissa yang saat ini sudah berada di Simpang Kiara Condong di Bandung, Jawa Barat. Silakan Brigadir Anissa. Ya baik, terima kasih rekan Philip di studio, juga selamat pagi pemirsa. Saat ini saya Brigadir Anissa melaporkan langsung kondisi arus lalu lintas di kawasan persimpangan Kiara Condong, Bandung, Jawa Barat. Bisa kita saksikan bersama situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini. Dari belakang saya sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan, dikarenakan juga bertepatan dengan dimulainya aktivitas masyarakat pada pagi hari ini. Arus lalu lintas sendiri dari kawasan Cijaurah yang akan mengarah ke Kiara Condong pada pagi hari terpantau sudah ada peningkatan volume kendaraan, didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 maupun roda 2, dan arus lalu lintas terpantau ramai dan lancar. Ketersendatan sesekali terjadi hanya menjelang traffic light saja. Kami mengimbau bagi para pengendara untuk tetap berhati-hati dan selalu bersabar untuk menunggu antrian traffic light. Berikutnya untuk arah sebaliknya pada pagi hari ini masih terpantau relatif lancar. Dan untuk arus lalu lintas dari arah Buah Batu yang akan mengarah ke kawasan Gede Bage ataupun Cibiru, situasi arus lalu lintasnya juga masih terpantau relatif lancar, ketersendatan hanya menjelang traffic light saja. Kami mengimbau bagi para pengendara untuk tetap berhati-hati dan khususnya untuk kendaraan roda 2, kami selalu menghimbau untuk selalu menggunakan helm berstandar SNI guna keamanan dan juga keselamatan, dan juga untuk bagi Anda pengendara roda 4 untuk selalu menggunakan sabuk keselamatan guna keamanan. Kami informasikan juga bagi para pengendara bahwa pembatasan kendaraan sumbu 3 ke atas di ruas tol diberlakukan dari tanggal 19 Desember 2025 sampai dengan tanggal 4 Januari 2025. Sedangkan pemberlakuan pembatasan kendaraan sumbu 3 ke atas di jalur arteri tetap diberlakukan pembatasan setiap hari dengan windows time, diperbolehkan melintas mulai pukul 22 hingga 5 pagi dari tanggal 19 Desember sampai dengan tanggal 4 Januari 2026. Sementara itu angkutan barang yang mendapatkan pengecualian adalah kendaraan yang membawa bahan bakar minyak atau BBM dan juga kendaraan yang membawa bahan bakar gas atau BBG, hantaran uang, hewan dan pakan ternak, pupuk, penanganan bencana alam, sepeda motor, serta barang pokok. Dan juga kami informasikan bagi para pengendara, sebelum Anda melakukan perjalanan untuk mengecek kembali, pastikan fisik Anda dalam keadaan yang baik dan juga kendaraan Anda dalam keadaan yang layak. Dan juga berdasarkan informasi dari data RSMS Korlantas Polri,
Angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 275 kasus laka lantas dengan rincian 53 meninggal dunia, 48 luka berat dan juga 397 luka ringan. Dari data tersebut, 99% terjadi di jalan nontol ataupun di jalan arteri. Untuk itu kami selalu menghimbau bagi para pengendara untuk selalu tertib berlalu lintas guna tercipta perjalanan yang aman, nyaman, dan selamat sampai tujuan. Itulah informasi pada pagi hari ini, semoga bermanfaat dan salam presisi. Silakan kembali ke studio. Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa, puluhan penyidik KPK menggeledah kantor Bupati Bekasi di wilayah Cikarang Pusat, Jawa Barat. Iya, penggeledahan dilakukan pada sejumlah ruangan yang sebelumnya disegel pasca operasi tangkap tangan, pemirsa. Jadi ini merupakan operasi tangkap tangan terkait kasus ijon proyek. Penggeledahan KPK ini didampingi Sekretaris Daerah Endin Samsudin. Tindakan penggeledahan merupakan lanjutan OTT KPK pada Kamis lalu. Dalam operasi ini KPK menetapkan total ada 3 tersangka, yaitu yang pertama ada Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang, kemudian ada Kepala Desa Sukadamai, kemudian juga ada ayah dari Ade yaitu HM Kunang, serta pihak swasta Sarjan. Ketiganya ditangkap atas dugaan suap ijon proyek. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan pemirsa Agus Harimurti Yudhoyono pemirsa ini juga menegaskan komitmen pemerintah dalam hal menangani dampak bencana alam yang melanda wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. AHY mengungkapkan pemerintah bersama TNI Angkatan Laut telah melepas KRI Semarang yang membawa berbagai bantuan kemanusiaan, di mana bantuan tersebut meliputi bahan makanan, kemudian ada perlengkapan life support, sarana komunikasi, jembatan perintis, alat kesehatan, obat-obatan, hingga perangkat penjernih air. Di sektor infrastruktur, AHY menyampaikan fokus pada jalur-jalur utama dan vital yang menunjang aktivitas ekonomi masyarakat, baik penghubung antar desa, kecamatan, kabupaten, kota, hingga antar provinsi. Berdasarkan hasil peninjauan langsung ke lokasi bencana, pemerintah terus mengerahkan alat berat melalui dukungan dari TNI, Polri, dan Kementerian Pekerjaan Umum guna membuka kembali jalur logistik agar tidak ada wilayah yang masih terisolasi. Kami juga melepas KRI Semarang membawa bantuan kemanusiaan dalam berbagai bentuk, apakah itu bahan makanan, kemudian juga life support, termasuk komunikasi dan untuk jembatan perintis dan lain sebagainya, alat-alat kesehatan dan obat-obatan, serta penjernih air. Banyak hal yang masih sangat dibutuhkan oleh saudara-saudara kita yang sekali lagi terdampak dan saat ini masih berada di pengungsian. Sedangkan di sektor infrastruktur, setiap saat kita berupaya sekuat tenaga untuk bisa mempercepat proses pembersihan jalan akibat longsor dan juga terputusnya jalan serta jembatan, khususnya akses utama, akses vital ekonomi masyarakat, menghubungkan antar desa, antar kecamatan, antar kabupaten kota, bahkan antar provinsi untuk bisa segera operasional kembali. Ya pemirsa, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwar Sirait dan juga Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memulai pembangunan hunian tetap atau HUNTAP bagi masyarakat yang terdampak banjir bandang dan tanah longsor. Ini tepatnya berada di kota Sibolga, Sumatera Utara. Ya, dimulai pembangunan hunian tetap bagi masyarakat terdampak banjir bandang di wilayah Sibolga ini ditandai dengan adanya peletakan batu pertama ya dalam pembangunan 200 unit hunian tetap di kawasan Gor Parombunan di Kelurahan Parombunan, Kecamatan Sibolga Selatan. Jadi groundbreaking dilakukan oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Marwar Sirait dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Total ada 200 unit hunian tetap dan kemudian pembangunan ini juga menjadi awal pemulihan dan kebangkitan masyarakat terdampak banjir. Sementara itu pemirsa, tim SAR gabungan kembali menemukan ada 1 jenazah korban banjir bandang dan tanah longsor di Desa Bonandolok di Kecamatan Sitahwis di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara pada Senin pagi. Ya, korban merupakan seorang laki-laki yang diketahui bernama Joni Martua Pandiangan, merupakan warga desa setempat.
di mana penemuan jenazah korban bermula saat tim SAR gabungan melihat kaki korban dan sebagian tubuh korban ini terjepit batang pohon dan berada di kubangan berlumpur sedalam setengah meter. Sementara itu, data dari BPBD Tapanuli Tengah, jumlah korban tewas akibat banjir bandang dan tanah longsor di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, tercatat ada 133 jiwa. Selain itu, sebanyak 38 korban belum ditemukan. Ya pemirsa, kondisi kampung Kota Lintang di Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh rusak berat pasca terjadinya banjir bandang dan juga tanah longsor. Jadi kalau bisa kita katakan pemirsa, sebagian warga yang terdampak merupakan masyarakat yang selama ini tinggal di sepanjang bantaran sungai. Kondisi ini membuat dampak bencana menjadi lebih besar dan bahkan juga merata karena arus banjir yang deras langsung menghantam pemukiman warga. Pasca bencana, para relawan bersama dengan pemerintah daerah bergerak cepat menyalurkan bantuan kepada korban, di mana diantaranya adalah makanan siap saji, pakaian layak, dan juga kebutuhan dasar. Hujan dengan intensitas tinggi kembali mengguyur Kota Padang, Sumatera Barat, pemirsa. Kalau kita bisa lihat pada Senin petang kemarin, ini mengakibatkan banjir dan meluapnya anak sungai Batang Kuranji di kawasan Guo, Gunuang Sarik. Belasan rumah pun kembali terendam banjir berlumpur. Dan seperti inilah pemirsa kondisi di daerah Guo, Kelurahan Gunuang Saria, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, usai diguyur hujan dengan intensitas yang tinggi pada Senin petang, di mana luapan anak sungai Batang Kuranji mengenangi hingga ke pemukiman warga. Setidaknya 12 unit rumah warga terendam banjir dan memutus akses jalan menuju kampung mereka karena derasnya debit air. Warga pun terpaksa harus bergotong royong mengalihkan aliran sungai ke saluran irigasi agar luapan air sungai tidak kembali menerjang permukiman mereka. Sementara itu pemirsa, pemulihan ruas jalan Sicincin Malalak, Balingka di Kabupaten Agam ini juga terus diupayakan, di mana jembatan darurat Bailey akan mulai dikerjakan hari ini. Jadi kondisi jembatan darurat sementara yang dibuat warga bersama sejumlah relawan beberapa waktu lalu pasca banjir bandang di Malalak, Kabupaten Agam ya. Kalau kita bisa lihat saat ini Kementerian Pekerjaan Umum sedang membersihkan sisa material untuk fondasi jembatan darurat Bailey yang rencananya akan dipasang. Jadi targetnya ini bisa digunakan pada awal tahun depan. Sementara warga yang hendak ke Bukit Tinggi atau sebaliknya ini harus memutar arah melewati Lembah Anai dengan waktu tempuh yang tentunya bahkan bisa mencapai 3 kali lipat. Wow. Yang kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa, seorang maling tas ditangkap warga di Desa Sukolilo, Kecamatan Labeng, Bangkalan, di mana pelaku ini dihakimi warga dan bahkan diikat di sebuah pohon di pinggir jalan raya setempat. Pelaku pencuri berinisial ME merupakan warga Kelurahan Simokerto, Surabaya ini hanya bisa pasrah saat tubuhnya diikat pada sebatang pohon di pinggir jalan. Ini berada di Desa Labang, Kabupaten Bangkalan oleh warga setempat. Ia kepergok mencuri tas milik seorang pria lalu ditangkap beramai-ramai usai diteriaki maling. Meski sempat mendapat boga mentah dari warga, bahkan pelaku yang nyaris dibakar ini kemudian berhasil dievakuasi oleh petugas polsek setempat yang bergegas datang setelah mendapat laporan dari warga. Sementara rekan pelaku yang lolos kini masih dalam pengejaran polisi dan saat ini polisi sudah mengantongi identitas pelaku. Ya, kemudian untuk mengetahui sebenarnya bagaimana kemudian perkembangan dari kasus ini ya, kami sudah terhubung dengan narasumber kami, ada Ibda atau AKP Agung Intama selaku Kasih Humas Polres Bangkalan.
sudah hadir bersama kami ya. Mohon maaf kami maaf, ya. revisi, ada Kasat Reskrim Polres Bangkalan AKP Hafiddian Maulidi tersambung bersama kami. Selamat pagi Pak Selamat Kasat. pagi, Pak Kasat. Assalamualaikum. Selamat pagi Mbak, Pak Mas. Kasat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Pak Kasat, kami penasaran Pak, bagaimana kemudian hasil penyelidikan dari pihak kepolisian setelah berhasil mengamankan 1 orang pelaku. Apakah kemudian pihak kepolisian juga sudah mengantongi pelaku yang berhasil melarikan diri? Saat ini kami dari Satreskrim Polres Bangkalan beserta dengan Polsek Sukolilo Bangkalan Ya. Sudah mengantongi nama terduga pelaku yang temannya yang saat ini sudah diamankan di Polres Bangkalan. Demikian. Baik, Pak Kasat, sebenarnya motifnya apa Pak? Ini menjadi pertanyaan, jangan sampai jadi simpang siur Pak, silakan. Baik, sebelumnya mungkin kami jelaskan terkait dengan kronologis kejadian sampai akhirnya dilakukan penangkapan, bahwa Ya, silakan. korban ini merupakan pekerja di salah satu pencucian motor. Kemudian pada saat jam istirahat, korban ini menuju ke tempat atau toko kaca. Kemudian tas itu diletakkan di bangku. Kemudian korban menuju ke dalam. Sesaat kemudian datanglah 2 orang terduga pelaku ini. Kemudian 1 terduga pelaku turun dari motor, mengambil tas milik korban, yang mana isi dari tas tersebut berisi uang 2.525.000, power bank dan charger handphone. Kemudian ada salah satu saksi yang mengetahui terduga pelaku mengambil tas milik korban tersebut, kemudian berteriak, maling, maling, maling. Kemudian diikuti oleh korban dan juga diikuti oleh beberapa warga yang lain. Salah satu berhasil diamankan oleh warga, kemudian salah satu temannya berhasil melarikan diri. Kemudian warga mengikat di pohon, tapi tidak selang berapa lama, kemudian ada petugas dari Polsek Sukolilo datang dan segera mengamankan terduga pelaku yang diamankan oleh warga tersebut. Kemudian dibawa ke puskesmas, alhamdulillah kondisinya baik, dan kemudian segera dibawa ke Polsek Sukolilo Bangkalan untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Demikian. Baik, Mbak. Pak Kasat, mungkin terakhir apa yang kemudian membuat pelaku ini nekat melakukan aksinya di tempat yang ramai, dan apa kemudian konstruksi hukum yang akan dikenakan kepada para pelaku? Sementara dari hasil pemeriksaan bahwa motif yang dilakukan oleh pelaku ini ya ingin menguasai barang milik korban karena kebutuhan ekonomi. Terus kemudian konstruksi hukum yang akan diterapkan kepada terduga pelaku ini atau tersangka saat ini yaitu pasal 363 ayat 1 ke 4 yang mana melakukan pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh bersama-sama. Demikian. Baik, terima kasih Pak Kasat Reskrim Polres Bangkalan, Bapak AKP Hafiddian Maulidi atas waktu bersama kami. Terima kasih Pak, salam sehat untuk Anda dan jajaran. Oke, yang ramai juga diperbincangkan, apalagi malam hari tadi, Philip, ini ya viral juga ada aksi dari sejumlah warga yang menolak banyaknya truk sampah yang ingin masuk ke TPA Cipucang di Tangerang Selatan ya. Sebenarnya ada apa? Kita coba akan langsung ke lokasi pagi hari ini. Sudah rekan kami ada Felicia Melinda di sana. Felicia, Anda bisa gambarkan mengapa warga begitu menolak masuknya truk sampah ke TPA ini? Ya, Maria, Philip dan juga pemirsa, selamat pagi. Saat ini saya sudah berada di TPA Cipecang, Serpong, Tangerang Selatan, yang mana yang seperti Anda bisa lihat di layar kaca Anda, pemirsa, di belakang saya ini merupakan tumpukan atau gunungan sampah yang sudah menumpuk sejak lama. Dan tadi malam, pemirsa, memang para warga sekitar ini memblokade area masuknya truk-truk sampah ke TPA ini karena warga ini menolak
TPA ini untuk dioperasikan kembali yang sebelumnya ini sempat ditutup sejak tanggal 10 Desember 2025 lalu. Dan memang tadi malam pemirsa, warga sekitar juga memblokade ini sekitar pukul 20.00 waktu Indonesia Barat dengan alasan warga ini takut dan khawatir akan dampak lingkungan karena operasional TPA Cipecang ini kembali dibuka. Aparat keamanan juga sudah bantu mengamankan tadi malam, namun warga sekitar yang memblokade ini memang cukup banyak orangnya, dan seperti yang Anda bisa lihat pemirsa di layar kaca Anda, ini merupakan tumpukan sampah yang sudah menggunung sejak lama, dan kami juga tidak melihat adanya aktivitas yang berarti, hanya ada tukang-tukang sampah, petugas-petugas sampah yang naik ke atas gunungan tersebut dan mencari sampah untuk ditaruh di tempat yang mereka bawa. Dan memang ini berada di lokasi di pinggir kali pemirsa. Kalau bisa kami gambarkan, memang dari kalinya sendiri juga airnya sudah sangat tercemar karena warnanya ini juga sudah menghitam, dan ini juga banyak sekali ada sampah-sampah yang memang kalau kami bisa gambarkan di sini pemirsa, ini sangat baunya sudah tidak bisa dideskripsikan lagi. Memang ini sangat bau karena memang tumpukan sampah ini sudah menggunung sejak lama. Dan pemirsa, tadi malam juga untuk pemblokiran warga atau aksi yang dilakukan oleh warga ini terjadi di beberapa titik lainnya, seperti di kawasan Kafling Serpong, kemudian di Kampung Curug dan juga Kademangan. Dan sebelumnya dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan yakni Bani Kasyatullah pada malam hari tadi juga mengunjungi dan melihat langsung, menemui warga secara langsung di lokasi untuk menjelaskan kepada warga bahwa pengoperasian kembali dari TPA Cipecang ini merupakan perintah dan juga instruksi langsung dari pemerintah daerah serta pemerintah pusat, yang mana ini buntut dari kondisi darurat sampah di Kota Tangerang Selatan. Dan sebelumnya juga pemirsa, dari Kementerian Lingkungan Hidup juga telah mengizinkan kembali agar tempat pemrosesan akhir Cipecang ini untuk dikelola dan juga menampung sampah-sampah di daerah Kota Tangerang Selatan. Dan ini langsung, statement ini langsung dikatakan oleh Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofik yang mengatakan bahwa alasan dibukanya atau pengoperasian kembali TPA Cipecang ini pemirsa karena melihat tumpukan dan juga ceceran sampah yang berada di sudut-sudut kota, sehingga untuk TPA Cipecang ini kembali dioperasikan agar sampah tersebut bisa dikirimkan langsung ke TPA Cipecang ini. Dan pengaktifan kembali TPA Cipecang ini pemirsa, memang menurut informasi dari Menteri Lingkungan Hidup sendiri, dalam satu hari hanya bisa menampung sekitar 400 ton, di mana untuk sampah sehari-hari dari Kota Tangerang Selatan ini jika dihitung ini mencapai 1.100 ton. Demikian Maria dan juga Philip, saya kembalikan lagi kepada Anda di studio. Baik, sebelum kita menutup, Felicia, saya ada pertanyaan. Apakah memang dari posisi Anda mengabarkan saat ini, Anda masih melihat truk-truk sampah yang kemudian hingga pagi hari ini beraktivitas untuk memasukkan sampah-sampah ke sana, Felicia? Ya, Philip, Maria dan juga pemirsa, untuk truk-truk sampah yang kami lihat di sini memang tidak ada, karena memang di pintu masuk yang tadi kami lewati itu sudah dipagari dengan rantai, dan memang jika kita lihat di sini tidak ada truk sampah satupun yang masuk ke dalam area TPA Cipecang ini, sehingga memang untuk penutupan sementara sudah dilakukan sejak tadi malam, dan kami memang tidak melihat adanya truk sampah yang beroperasi sejak pagi hari tadi. Demikian Philip, saya kembalikan lagi ke studio. Ya, apakah Anda kemudian mendapatkan informasi, Felicia, kemana kemudian sampah-sampah itu akan dikumpulkan, atau jangan-jangan memang tidak ada sampah yang diangkut di rumah-rumah warga? Ya, Maria, menurut informasi yang kami dapatkan, memang untuk sisa-sisa sampah yang dilakukan ini yang harusnya dibuang ke TPA Cipecang ini, akibat adanya penutupan sementara ini dari pemerintah setempat tengah berkoordinasi dengan pemerintah atau Gubernur Banten, yang mana untuk sementara ini sedang dilakukan koordinasi agar nantinya sisa-sisa sampah ini bisa dialokasikan terlebih dahulu ke Kota Serang,
sehingga nanti apabila semua penataan sudah kembali seperti semula akan dilakukan pembuangan atau nantinya kita akan menunggu informasi lebih lanjut apakah nantinya akan dibuang kembali ke TPA Cipecang ini. Namun untuk informasi sementara yang kami dapatkan untuk pembuangan sementara buntut dari penutupan TPA Cipecang ini yakni pemerintah setempat lagi koordinasi dengan pemerintah Kota Banten, Gubernur Banten untuk nantinya sampah-sampah yang dibuang ini bisa dialokasikan terlebih dahulu ke Kota Serang. Namun kami masih akan mencari informasi lebih lanjut mengenai bagaimana dan juga di mana posisi asal dan juga posisi presisinya untuk pembuangan sampah tersebut. Demikian Maria, Baik, saya Felicia. kembalikan lagi kepada Anda di studio. Ya, ternyata Maria Segaf, Apa hasil tuh? buruk yang ditampilkan oleh sepak bola Indonesia di ajang SEA Games 2025 kemarin menambah lowongan kerjaan yang dicari oleh PSSI. Siapa tuh? Pelatih Oke. senior, pelatih timnas U23, manajer timnas juga mengundurkan diri. Kemudian bagaimana PR dari PSSI ke depannya, apalagi ini udah mau akhir tahun, katanya informasinya setiap akhir tahun ini PSSI ini suka memberikan kado Natal. Kado buat Natalnya seluruh, apa? supporter sepak bola. Berupa? Penunjukan Patrick Kluivert Desember. Oke. Penunjukan Sintayong Desember juga. Benar. Nah, ini kado apa nih? Desember juga nih, Nah, tapi kalau misalnya pecinta bola ya masyarakat sih nggak mau drama intinya. Oke. Yang penting betul nggak bahwa penggantian ini akan berdampak positif terhadap prestasi PSSI. Itu yang kita harapkan, Itu dia. Coba ya. kita bahas langsung ya bersama dengan Waketum PSSI sudah Betul. tersambung bersama kami ada Pak Zainuddin Amali. Pak Amali, selamat pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi, Pak Amali. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, ini dia nih daripada kita yang bergunjing ya Pak Amali ya. Coba kita mohon pencerahan nih. Betul tidak ini dalam waktu dekat akan ada pergantian? Ataupun Pelatih. pengumuman ya, bisa dibilang ya. Ya, saya perlu kasih background-nya ya. Jadi dalam ketentuan statuta bahwa penentuan pelatih tim nasional itu diputuskan melalui rapat ESCO. Ya. Betul. Nah, kita sudah melakukan 2 kali. Yang pertama dengan mereka yang ditugaskan untuk mewawancarai beberapa orang, kan lebih dari 1 ya. Baik. Dan kemudian rapat dengan BTN itu dipimpin oleh Pak Marji, semua kita diskusi, semua kita menyampaikan. Nah, yang kedua langsung dipimpin oleh Ketua Umum, ya Pak Erick Thohir. Jadi secara prosedural dan mekanisme ini benar dilalui dengan benar sesuai dengan statuta PSSI dan kemudian juga rapatnya quorum. Sebab ini kan yang jadi cerita kemarin-kemarin kan. Nah, ini saya mau sampaikan kepada publik bahwa ini prosesnya benar, mekanismenya benar. Nah, dari pengalaman yang beberapa kali kita pengganti pelatih, maka kami tentu harus hati-hati. Hati-hati betul, karena pasti publik mengharapkan pelatih yang diputuskan oleh ESCO PSSI itu adalah benar-benar bisa mengembalikan lagi situasi sepak bola Indonesia ke saat-saat sebelumnya. Sebelum kita di Piala Dunia, U23 dan SEA Games kemarin ya. Tentu itu sangat mengecewakan kita semua dan termasuk kami di PSSI juga ya. Tidak ada yang ingin hasilnya buruk seperti itu, tapi ya sudah, itu sudah terjadi, kita evaluasi semuanya sehingga Pak Erick, Pak Ketua Umum menyerahkan kepada ESCO, beliau tanpa intervensi sekalipun, beliau hanya memimpin saja rapat yang kedua, tetapi kami sudah matangkan di rapat yang pertama. Nah, di rapat itu yang kita berikan adalah kriteria-kriteria sesuai dengan kebutuhan yang ada selama ini. Kan terakhir itu tinggal ada 2 orang kan, Giovanni Van Bronckhorst dan John Hartman. Nah, siapa yang paling bisa memenuhi apa yang dibahas di rapat ESCO, tentu itu menjadi pilihan utama kita.
Tetapi juga belum tentu karena kan ini harus ada negosiasi, harus ada apa namanya pembicaraan-pembicaraan. Nah, itu tahapan-tahapan yang kita lalui. Kalau sudah final, tentu akan tekan kontrak. Tekan kontrak, baru nanti Ketua Umum akan mengumumkan. Itu kira-kira proses yang kita lalui dan ya memenuhi governance-nya lah, sesuai dengan statuta PSSI. Ya. Baik, Pak Amali, walaupun memang saat ini begitu santer bahwa nama John Hartman juga bisa dibilang hampir 90% menjadi pelatih dari Timnas Indonesia yang akan di masa mendatang begitu. Lalu kemudian bagaimana kemudian hasil negosiasi antara PSSI dan juga John untuk kesepakatan ini, Pak Amali? Iya, dengan beberapa kriteria yang diberikan oleh Esko pada saat rapat Esko, itu Pak Marji sebagai Ketua BTN tentu dibantu oleh Direktur Teknik ya, Alex, itu sedang melakukan tugasnya. Mudah-mudahan akan final, sebab kita kenapa tidak berani buru-buru mengumumkan siapa di antara dua orang itu, karena bisa jadi kalau kita sudah ini kemudian yang bersangkutan akhirnya tidak cocok dan menolak. Itu loh. Menolak. Nah, dengan beberapa catatan. Yang pertama adalah yang kita minta dia harus lebih banyak waktunya di Indonesia. Itu kita perlu. Kemudian hal lain adalah ada transfer of knowledge kepada pelatih-pelatih kita. Catatan harus banyak dia merekrut asisten pelatih dari kita. Itu kan kita tidak mau terus-terusan seperti ini. Nah, itu kemudian komunikasi dengan klub. Nah, di antara dua ini siapa yang mau? Karena itu juga jadi problem kan dengan pelatih-pelatih klub, terutama yang ada pemain timnasnya di klub itu. Nah, ini yang sedang mudah-mudahan segera bisa selesai negosiasinya dan Pak Ketua Umum Pak Erik akan segera mengumumkan itu. Jadi tahapannya sekarang di tahap itu karena kalau belum ada hitam di atas putih atau yang bersangkutan belum berkenan untuk diumumkan, tentu kita tidak bisa, kita harus jaga ininya dia juga kan ya. Itu ya yang sekarang, tetapi dari apa yang sudah disampaikan itu kita ada keinginan dia punya pengalaman melatih tim nasional dan lain sebagainya dan mudah-mudahan ini segera dituntaskan oleh Pak Mardi dan kawan-kawan dan nanti Ketua Umum akan mengumumkan secara resmi ke publik. Oke, nampaknya hati-hati sekali kalau Pak Amali sampaikan ya, tapi yang kita dengar dari para elit PSSI justru sudah santer nih nama Hartman juga kemudian akan menggantikan posisi ini. Tapi lagi-lagi Pak, kalau kita lihat sebelum-sebelumnya kan kita ingat Clifford dan yang lain-lain begitu ya. Mereka kan membawa tim sendiri. Ini bahkan digadang-gadang oleh PSSI sebelumnya bahwa ini memang untuk membuktikan bahwa akan membawa nama baik PSSI lebih baik lagi karena timnya betul-betul full. Pelatih cukup nyaman bisa mengolah para pemain begitu ya dengan tim yang sudah ibaratnya sudah satu visi dengan mereka begitu. Ini nampaknya berbeda ya dengan apa yang akan dilakukan kepada pelatih PSSI ke depan, Pak Amali. Iya, saya benar itu Maria. Saya hati-hati karena memang kalau kita sudah gembar-gembor si A atau si B, tiba-tiba dia nggak setuju dengan apa yang kita persyaratkan, kan repot buat kita semua. Itulah sebabnya saya sampaikan ini belum final, tetapi persyaratan-persyaratan termasuk yang Maria sampaikan tadi itu, kita mau dia ada transfer of knowledge tentang kepelatihan, sehingga dia harus bisa mengikut sertakan para pelatih dalam negeri untuk menjadi bagian, tidak hanya satu. Dia boleh bawa orang-orang yang dipercaya, tetapi itu tidak semua isinya itu yang kita harapkan, dan silahkan dia memilih dari apa yang ada. Itu juga menjadi persyaratannya.
Pak Philip dan Maria ya. Jadi itu menjadi Kenapa persyaratan kita tidak punya sehingga persyaratan ini seperti tidak ini mudah. sejak dulu ya Pak Amali ya? Ya. Gimana Maria? Iya, kenapa kita tidak punya persyaratan yang cukup matang ini sejak dulu ya Pak ya? Ya, kan pengalaman menjadi guru buat kita. Jadi kejadian-kejadian sebelumnya itulah yang kita jadikan pengalaman dan kita berembuk di Esko bahwa ya harus seperti ini. Sebab kan kebutuhan kita Maret. Insya Allah Maret itu untuk FIFA Matchday sehingga kita masih ada waktu. Lebih baik kita hati-hati tidak terburu-buru daripada kemudian hasilnya mengecewakan kita semua. Itu Maria. Baik Pak Amali, yang cukup menarik bagaimana kemudian filosofi sepak bola kita yang saat ini penuh didominasi oleh pemain-pemain dari Belanda, kemudian didatangkan John Hartman. Jika memang Hartman menjadi pelatih dari timnas Indonesia di masa mendatang, apakah kemudian ada kecocokan antara filosofi sepak bola pemain-pemain yang didominasi dari Belanda ini kemudian dilatih oleh seorang pelatih yang aktif di sepak bola Liga Inggris begitu? Iya, jangan-jangan nanti masalah budaya lagi-lagi jadi permasalahan begitu. Saya kira itu tidak jadi masalah yang dominan ya. Pasti ada adjustnya ya, penyesuaian-penyesuaian. Tapi kan kita sudah pernah punya pengalaman bagaimana Coach Sintayong melatih terakhir-terakhir ini kan isinya ya hampir semua mereka kan yang datang diaspora kita dari luar negeri. Tetapi bisa. Kami meyakini kalau dia sudah kaliber pelatih internasional, ya apalagi sudah berada di beberapa tempat, maka kemampuan untuk beradaptasi, kemudian mengkomandani pemain-pemain dari berbagai latar belakang, itu tidak menjadi kesulitan yang berarti bagi yang bersangkutan. Jadi saya kira itu hal yang sudah biasa ditangani oleh para pelatih. Termasuk misalnya begini ya, ada pelatih-pelatih di liga kita yang datang dari luar, dari Eropa, dari Amerika Latin, ya mereka melatih dengan beragam latar belakang yang ada dan itu tidak masalah, tetap bisa jalan dengan baik ya. Saya kira pelatih yang kaliber yang seperti itu sudah tidak menjadi masalah yang sangat serius. Mereka butuh waktu untuk penyesuaian pasti, tetapi itu mungkin tidak akan terlalu lama dan terutama dengan situasi yang ada di Indonesia. Itulah sebabnya salah satu persyaratan kami, dia harus banyak waktunya di Indonesia. Kalau mau tinggal akan lebih bagus. Itu karena harus menyesuaikan dengan situasi sepak bola Indonesia, sepak bola Asia, terutama ya, tentu berbeda. Tetapi insya Allah ini bisa dilakukan. Karena itulah kemudian kami sangat hati-hati bernegosiasi dan ya mohon kesabaran publik untuk menunggu sebab kita sudah punya pengalaman dari sebelum-sebelumnya. Ya, Pak Amali, mungkin bisa singkat saja Pak, kan kalau publik ini para pecinta bola, kita para pendukung timnas begitu ya, maunya kan kita sudah berakhir lah dari mimpi buruk panjang ini di SEA Games. Boleh tidak sih kemudian kita diyakinkan kembali akan prestasi timnas, para pemain kita yang akan jauh lebih baik dengan kreativitasnya, bahkan semangatnya dan juga permainannya di lapangan, Pak Amali? Ya, tentu kita harus bangun kembali ya ke sepak bola Indonesia dan sepak bola Indonesia itu kan bukan hanya di tim senior saja, tetapi di berbagai kelompok usia juga itu harus dikembangkan. Nah, pelatih ini juga harus berkomitmen untuk itu. Makanya tadi kami sampaikan bahwa dia harus bisa berkeliling, ketemu klub, ketemu pelatih untuk bagaimana menghasilkan hasil yang baik. Harus ada proses, Maria. Proses yang baik dan dengan kita baik komunikasi, baik hubungannya, itu penting. Dan mudah-mudahan bisa kembali lagi kita ke performa yang diharapkan. Itu.
Betul. Baik, terima kasih Pak Zainuddin Amali selaku Waketum PSSI sudah bergabung bersama kami. Terima Tentunya kasih, kita Pak Amali. berharap, kita percaya proses. Yes. Kita juga percaya bahwa timnas kita juga masih baik, masih mempunyai potensi untuk kemudian bisa berkembang lebih baik ke depannya. Pak Amali, terima kasih sekali lagi. Ya, terima Oke, kasih kita Maria, terima lanjutkan kasih perbincangan Philip. ini ya. Ya. Kita lanjutkan perbincangan ini bersama dengan Bung Toel, Tommy Welly sudah hadir bersama kami di studio. Sesaat lagi Bung Toel akan hadir untuk Anda usai jeda. Ya, kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Ya, kita akan melanjutkan dialog kita pada pagi hari ini. Mengganti pelatih, apakah akan membangunkan timnas kita dari Mimpi buruk? mimpi buruk? Panjang, ya kan? Silakan, ada Bung Toel. Ayah, saya suka takut kalau nanya pertama kayak Bung Toel. Kok takut? Tahu emang kenapa sih takut? Ya kan? Bang Toel, kemudian ada nama kemarin Exco juga sudah melakukan pertemuan, sudah diumumkan, sudah ramai diperbincangkan di medsos, di pemberitaan bahwa ada sosok John Hartman yang akan kemudian bisa dibilang hampir 99,9% menjadi calon pelatih timnas berikutnya. Ya, itu seperti apa, Bang Toel? Yang saya dengar atau yang saya dengar pun kurang lebih seperti itu. Oke. Karena dari pernyataan konferensi pers terakhir Pak Marji dengan Exco Endri Irawan, itu tendensinya ke sana. Ya. Bahwa tinggal mengerucut dua. Dari dua itu berarti kan Giovanni Van Bronckhorst dengan John Herman. Nah, saya lebih feelingnya ke John Herman, pilihannya. Loh, kenapa? Kayaknya kalau kemarin kan kita lebih cenderung ke pelatih yang punya background Belanda, karena pemain kita Belanda. Oke, kejadiannya kan era Patrick Kluivert Belanda. Ya. Itu kan menimbulkan sebuah tekanan. Oke. Jadi kalau federasi kacamata kuda ke situ lagi, terlalu beresiko buat federasi dalam hal menghadapi tekanan publik. Tapi kan dengan pemain yang mayoritas Belanda itu loh. Yang kedua, yang Alexander Zwier di konferensi pers bahwa tidak semata-mata harus dari satu negara dari Belanda. Oke. Jadi saya lihat ini lebih terbuka. Nah, ketika pemain kita mayoritas ada dari Belanda kan nggak masalah. Memang sepak bola modern kita teridentifikasi dengan satu negara kan nggak? Nggak. Karena menurut saya ini yang salah di publik ketika dibilang Belanda, memang kenapa Belanda? Memang apakah jadi total football atau apa? Kan nggak gitu. Oke. Sepak bola, kalau kita pelajari sepak bola, perkembangan sepak bola, mungkin salah, tapi pengamatan saya 2000 itu penanda. Penanda bahwa Inggris itu bukan kick and rush lagi. Italia itu bukan semata-mata Catenaccio. Brasil itu bukan semata samba jogo bonito. Belanda enggak. Bukan lagi total football. Iya, kan, jadi di situ kalau kita lihat eventnya itu Piala Eropa, dua negara untuk pertama kalinya Belanda sama Belgia. Kalau ingat di situ slogannya Football Without Frontier. Itu sebetulnya kalau saya tangkap dengan perkembangan sepak bola, mulai dari era 2000-an ke sini sepak bolanya udah sepak bola yang sifatnya modern. Oke. Inggris apa kick and rush enggak lah dengan pengaruh banyak ini. Makanya saya hanya tertawa ketika kalau Belanda total football. Emang lebih mana hebat main possessionnya Belanda sama Spanyol belakangan yang juara 2010. Jadi nggak bisa gitu lagi, nggak bisa kotak-kotakin begitu lagi. Dan pemain yang naturalisasi kita yang kelas atas yang saya sebut misalnya Ziyech Itali, Kevin Dick di Bundesliga, Verdong di mana di Lille Prancis, penjaga gawang di Italia juga. Mereka udah paham bagaimana sepak bola itu udah sangat fleksibel gitu loh. Jadi nggak masalah pemainnya Belanda mau pilih pelatih dari manapun nggak masalah. Nggak masalah. Tapi pertanyaan kedua tadi tuh, kalau misalnya tadi Pak Amali sampaikan kan bahwa ini kita hati-hati sekali nih untuk memilih kali ini begitu ya. Apalagi kita ada pengalaman Kluivert yang sebelumnya dengan tim penuh dari Kluivert, tapi kali ini akan ditekan betul begitu ya bahwa harus juga ada sharing knowledge lah ya bersama dengan para pelatih kita nih. Tapi Anda melihat mampu nggak sih PSS ini bisa menekan itu dalam term of condition nanti ya bersama dengan pelatih baru ini? Jangan-jangan ntar iya lagi gitu. Sebetulnya dalam konteks sepak bola federasi mampu. Cuma yang seringkali kerepotan adalah menghadapi tekanan publik. Tekanan media sosial belakangan lah lewat situ kan, lewat netizen. Karena yang terjadi belakangan makanya kenapa menjadi sangat penting figur ini hati-hati, normal, wajar federasi milih pelatih hati-hati karena ada tekanan kan. Tekanan seperti apa Bang Toel kalau melihat? Ya karena banyak ini sentimen masa lalu, objektivitasnya menjadi keruh dalam penilaian terhadap pelatih. Berarti ada pengkotak-kotakan begitu ya di kubu PSSI? Iya, karena bukan di kubu PSSI.
Kalau di kubu PSSI lain lagi, kita bicara politik organisasinya, faksi-faksinya. Faksi ini muncul kelihatan jelas setelah gagal Piala Dunia, muncul kelihatan. Tapi kalau dari sisi sepak bolanya, atmosfer sepak bola kita terpengaruh kemarin. Penilaian-penilaian yang menurut saya keluar dari objektivitas gitu loh. Kan kita sekarang seolah-olah terjebak pada figur pelatih sebagai satu-satunya faktor. Memang satu-satunya faktor. Itu mindset kemarin ya kayaknya ya? Iya, terjebak sama itu, sentimental itu, emosional itu. Padahal pelatih bukan satu-satunya faktor gitu loh. Apa kalau pertanyaannya lebih tajam lagi, apakah pelatih baru dengan track record pencapaian ya? Track record itu pencapaian, achievement dia di tim sebelumnya bagus, apakah jamin akan bagus? Belum tentu. Kan sebetulnya kalau mau dilurus-lurusin juga 2019 Ketua PSSI periode sebelumnya Iwan Bule wawancara di Malaysia November 2019 itu ada Iwan Bule didampingi Iwan Budianto, Cucu didampingi Sekjen Ratu Tisa waktu itu. Kan pilih Sinteyong karena janji juara AFF ketimbang Luis Mia. Karena Luis Mia tidak menjanjikan juara AFF. Itu ada jejak digitalnya. Saya sampai ingat 19 November itu wawancara dengan Sinteyong. Dengan Luis Mia 30 November 2019. Lalu keputusannya milih Sinteyong karena dia lebih berjanji juara AFF. Kenyataannya juara nggak? Kan kagak. 3 kali AFF yang dia jalani kagak juara. SEA Games juga dia kagak juara gitu loh. Jadi kita jangan terjebak sama sentimental, emosional itu, lalu kita kehilangan kemampuan menilai sepak bola secara objektif. Jadi PSSI kita harus objektif sekarang nih nilainya. Bukan PSSI-nya. Saya pikir nggak gampang buat orang PSSI, apalagi sekarang ada Alexander Zwir, untuk mendudukan pemikirannya pada track sepak bola. Kata Anda ada banyak faksi di PSSI. Faksi itu di Exco. Usai kegagalan Piala Dunia muncul, kelihatan. Buat yang paham. Saya paham karena buat saya gampang melihatnya. Fenomena-fenomena setelah kegagalan itu, pernyataan-pernyataan siapa, buat saya gampang. Nah, kalau John Herman ini, kalau Bang Toel sendiri melihat, apakah juga Exco PSSI ini udah quorum semua nih, udah setuju? Kalau melihatnya, apakah masih ada kotak-kotakan? Jadi kan sebetulnya yang PIC yang terdepan untuk menyeleksi pelatih ini, saya lihat Alexander Zwir. Bahwa Exco mendampingi, wawancara. Waktu itu ada Pak Marji juga yang ikut mendampingi ya. Makanya saya lihat pemilihan John Herman ini lebih banyak faktor pertimbangan-pertimbangan sepak bola yang didorong oleh Alexander Zwir. Jadi kriteria-kriteria sepak bola lah. Jadi bukan semata-mata soal Inggrisnya, kita banyak Belandanya, bukan semata-mata soal itu. Nah, menurut saya ini tinggal didorong, kan kalau udah bulat tinggal ketok palu aja. Sebetulnya ini kan juga informasi yang kalau kita paham statuta itu, termasuk saya sudah paham statuta, kolektif kolegial, keputusan mengangkat, memberhentikan pelatih tim nasional di ranah Exco, kita udah tahu semua. Yang jadi yang jadi surprise itu adalah misalnya seperti tadi, Waketum Zainuddin Amali baru ngomong sekarang setelah 3 tahun. Pertanyaan saya 3 tahun kemarin kok nggak ngomong soal ini, kemana gitu loh. Nggak bicara tentang mekanisme rapat Exco, tentang kolektif kolegial. Pertanyaan saya herannya di situ aja. Kalau keheranan itu seperti apa Bung Toel melihatnya? Kenapa baru aktif sekarang begitu kalau melihat? Apakah memang diperlukan harus tampil? Apakah ada urgensinya di situ? Enggak, makanya gampang lihatnya setelah kegagalan Piala Dunia baru muncul itu kan. Makanya saya bilang ada faksi kemarin itu. Waktu sejak Pak Marji ngomong sejak baru pulang dari kegagalan Piala Dunia, lalu kalau Anda bisa lihat gestur non-verbal waktu pertandingan lawan India di Madya ya, kan itu berdekatan pasca kegagalan Piala Dunia kemarin. Siapa yang ada di situ? Lalu pada ada demo di PSSI malamnya, Waketum bicara di sebuah televisi tetangga. Itu nggak ada yang kebetulan. Gitu. Dan apa isi pernyataannya juga bisa kita di publik ada kok itu. Iya, bisa kita amati gitu loh. Bicara STY selalu ditarik-tarik. Buat saya itu kan kayak mengambil hati publik. Ya, makanya saya pernah bilang di talk show 2 Sisi kan itu cuma bensin. Bahkan sejak hari ketika Patrick Kluivert dipecat, saya bilang STY itu cuma bensin untuk menaikkan eskalasi gitu. Dan semuanya kan benar sampai hari ini. Nggak ada yang bantah saya juga.
Makanya seneng saya kalau tadinya ada di sini ada partner, kan enak diskusinya gitu. Nah itu dia Bang, tapi kan lagi-lagi kita kan fokusnya nih ya prestasi timnas. Tentu publik juga maunya terjaga lah seperti judul kita, terjaga dari mimpi buruk panjang gitu. Tapi kalau kemudian di exco-nya juga masih terkotak-kotak, ini kita bisa nggak sih sampai ke sana? Ya itu penting, exco-nya jangan ke kotak-kotak, jangan ada faksi, jangan kejebak sama emosi-emosi sesaat kekuasaan gitu loh. Karena kalau Philip ikutin itu ada fenomena 3 tahunan lah. Jadi sejak pasca Nurdin Halid itu jarang ada satu kepengurusan PSSI yang bisa tuntas. Dan biasanya turbulensinya di tahun ketiga. Nah ini tahun ketiga, hanya momentumnya kapan itu main. Nah saya baca kemarin momentum gagal itu coba diekskalasikan. Ada faksi-faksi. Mungkin banyak yang terganggu dengan pernyataan saya. Tapi kan paling tidak saya sudah memberikan alarm warning. Karena saya paham perilaku-perilaku itu. Perilaku-perilaku organisasi itu saya paham. Makanya buat orang seperti saya, mudah-mudah saja saya melihat fenomena atau pergerakan itu mudah aja. Arahnya akan kemana kira-kira kalau memang Bung Toel juga sudah sering mengalami begitu? Ya saya sih nggak pingin ngelihat sebuah organisasi PSSI yang kita anggap sebagai rumah sepak bola itu tahun ketiga gonjang-ganjing turbulensi. Jadi nggak akan pernah ada development. Kalau publik selalu bilang soal ranking FIFA, kenapa kita pernah drop? Karena banyak turbulensi. Kalau kita ikutin dari 2010, 2011 itu kan kongres yang sangat panjang. Lalu dualisme PSSI dan Liga waktu itu, ISL, IPL. Lahirnya BTN normalisasinya juga di situ, ya? 2013. Baru normal 2013, 2015 pembekuan. Lalu sanksi FIFA. Baru diangkat 2016. Pengaruh ya ke Edi Ramayadi nggak tuntas, Iwan Bule nggak tuntas, dipicu kasus Kanjuruhan. Sekarang ada situasi. Jadi kalau kita ingin mikir sepak bola prestasinya bagus, iklim organisasinya harus kuat, gitu loh. Baik. Untuk kita berharap mungkin satu aja pendek, Bung Toel, mengingat durasi kita juga sudah pendek. Apakah kemudian John Herdman ini kan kita bilang tugasnya bukan hanya melatih timnas begitu ya, artinya juga membangun bagaimana fondasi sepak bola kita, mulai dari bagaimana tiki taka ataupun mungkin juga filosofi bermain sepak bola Indonesia, seperti apa melihatnya? Kalau fondasi itu urusannya Alexander Zwir, direktur teknis. John Herdman kalau pelatih tim nasional senior dengan 2-3, maka urusannya prestasi. Betul. Cuman kalau lihat karakter John Herdman atau CV-nya, dia pernah direktur football development. Artinya dia orang yang mendevelop, punya karakter mendevelop. Jadi kalau saya belum tahu, tapi kalau dari CV-nya, dari posisi yang pernah dia bangun, ini butuh waktu, butuh kesabaran. Proses lagi ya? Iya, tapi kalau hiruk pikuk berisik kita di publik, di media sosial, terlalu berisik, dipengaruhi sentimen masa lalu, bisa ambiar juga. Kenapa? Karena itu tadi terlalu banyak perbandingan. Tapi karakter ini orang kalau pernah menangani football development, dia akan bangun proses sesuatu. ya? Iya. Tapi lagi-lagi kita akan tunggu nanti bagaimana hasilnya, apakah kemudian akan menjadi kado Natal bagi para pecinta sepak bola. Desember nih ya, kita tunggu ya. Masih berapa terima hari kasih lagi ya? Bung Toel. Terima kasih Bung Toel untuk waktunya pada pagi hari ini. Ya. Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi pemirsa, Korlantas Polri melakukan Traffic Accident Analysis atau TAA untuk menganalisa kecelakaan lalu lintas terhadap insiden kecelakaan bus PO Cahaya Trans yang terjadi pada Senin dini hari, tepatnya di Simpang Susun Exit Tol Krapyak, Semarang. Tentunya analisis ini dilakukan untuk mengungkap penyebab pasti kecelakaan yang menewaskan sebanyak 16 orang. Ya, traffic accident analysis ini kemudian digunakan pada Senin sore kemarin, dan juga kemudian dihadirkan pula menggunakan alat 3 dimensi laser scanner, kemudian juga memetakan ya bagaimanakah setiap sudut dan juga kontur ruas jalan tol pasca kecelakaan. Selain pemindaian 3 dimensi, petugas juga memanfaatkan drone pula nih untuk kemudian mengambil gambar dari udara seperti apa, agar nanti pada saat penentuan proses analisis ini bisa jadi lebih efektif, akurat dan juga efisien, terutama dalam melihat pola lintasan kendaraan sebelum kecelakaan terjadi. Sementara kalau kita lihat tim DVI Polda Jawa Tengah dan RSUP RS Karya di Semarang ini juga sudah buka nih ya
posko antemortem untuk mencocokkan identifikasi korban dengan pihak keluarga. Hingga Senin siang, keluarga penumpang meninggal dunia mulai berdatangan untuk memastikan identitas anggota keluarga mereka karena total ada 16 korban ya. Ya, di mana kalau kita juga melihat ini petugas mengalami kesulitan akibat kondisi korban meninggal yang mengalami luka parah, khususnya di area bagian kepala. Untuk itu, tim Disaster Victim Identification atau DVI Polda Jateng membuka posko antemortem di RSUP Rumah Sakit Karyadi. Saat ini proses visum dan identifikasi seluruh korban tewas sudah selesai, tinggal menunggu dari pihak keluarga untuk memastikan kepulangan jenazah. Ya, kita nggak bisa bayangkan ya bagaimana ini di tengah libur Natal dan Tahun Baru, gimana waktunya kemudian berkumpul dengan keluarga, justru warga mendapatkan kabar yang tak enak ini. Musibah di mana juga 16 orang yang harus meninggal dunia akibat dari insiden ini, dan tentunya kita juga akan mengupdate bagaimana kemudian kondisi terkini di sana. Sudah ada rekan kami, ada Joko Teguh yang akan mengabarkan untuk Anda pemirsa. Selamat pagi Joko, silakan dengan laporan Anda. Selamat pagi Philip dan Maria. Saat ini saya berada di Rumah Sakit Adiatma Tugurejo, Kota Semarang, di mana ada beberapa dari korban kecelakaan bus Cahaya Trans di Semarang kemarin yang masih dirawat di rumah sakit ini. Ada 3 orang yang menjalani perawatan sampai saat ini dengan kondisi fraktur atau patah tulang yang diakibatkan benturan ketika terjadi kecelakaan. Sementara di rumah sakit ini juga kemarin merawat 5 orang lagi yang luka-luka, tapi kemudian menjalani perawatan rawat jalan. Sementara 1 orang meninggal dunia saat dibawa ke sini, kemudian dibawa ke Rumah Sakit Karyadi di ruang jenazah. Dan untuk jenazah di Rumah Sakit Dr. Karyadi, informasi terbaru sudah dibawa pulang oleh pihak-pihak keluarga, dan ada 16 orang yang teridentifikasi oleh tim dari DVI Polda Jawa Tengah. Dan untuk olah TKP di lokasi kecelakaan sudah dilakukan kemarin baik oleh Satlantas Kota Semarang, Dirlantas Polda Jateng maupun dari Korlantas Polri ya. Dan hari ini akan dilakukan gelar perkara dari kasus ini yang akan memastikan apakah status dari sopir ini akan dinaikkan menjadi tersangka. Dan dari polisi sudah mendapatkan 2 alat bukti cukup untuk menentukan status dari pengemudi dari bus Cahaya Trans ini. Begitu, Philip dan Maria. Ya, tapi apakah kemudian Anda sudah mendapatkan informasi kalau kita balik lagi, kita melihat apa sebenarnya penyebab kecelakaan itu? Karena kan banyak kabar simpang siur, bahkan ada yang mengatakan bahwa PO bus itu ilegal, Teguh. Ya, dari gelar perkara yang dilakukan kemarin, di olah TKP kemarin, polisi akan menentukan hari ini ya. Jadi kalau kita memastikan apakah penyebabnya itu nanti akan digelar hari ini di Semarang, baik apakah di Polda Jawa Tengah maupun apakah di Satlantas akan digelar perkara ini untuk menentukan apakah penyebab dari kecelakaan ini. Tapi kalau dilihat dari lokasi kejadian kemarin juga ada bekas serempetan bus yang dari bagian tengah kemungkinan, dan dari kesaksian korban yang ada di rumah sakit memang bis itu kemarin melaju kencang. Gitu. Oke, artinya saat ini kondisi dari korban yang juga mengalami luka-luka, terakhir sekali lagi singkat saja, Joko. Ya, ada 3 orang yang masih dirawat di Rumah Sakit Tugurejo Semarang. Mereka mengalami patah tulang, dan ada 1 orang kemarin yang sudah dilakukan tindakan, dan yang 2 orang masih diobservasi untuk kemungkinan akan dilakukan tindakan pada hari ini. Begitu, Maria. Oke, terima kasih Joko Teguh melaporkan langsung dari RSUD Tugurejo, Semarang, Jawa Tengah. Terima kasih. Ya, sudah mau akhir 2026. Ini kemarin 2025 dong. 2025 ya. Aduh, Filipus Yonaso kurang liburan. Kemarin saya sempat lewat tuh Basura. Mana? Di bawahnya banyak kembang api, jual kembang api. Iya, itu masih boleh dipakai nggak sih?
Apa kembang apinya? Iya. Boleh kalau beli dulu tapi. Karena nih kalau kita lihat sebenarnya kalau secara aturan nih, kalau secara aturan ya, pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mengeluarkan surat edaran terkait larangan menyalakan kembang api saat malam pergantian tahun baru 2026. Jadi pada saat malam pergantian tahunnya, Lip. Jadi kebijakan larangan tersebut ini berlaku untuk seluruh kegiatan yang memerlukan perizinan baik yang digelar oleh pemerintah maupun pihak swasta. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan larangan tersebut mencakup kegiatan di hotel, pusat perbelanjaan hingga lokasi keramaian lainnya, dan surat edaran diterbitkan oleh Sekretaris Daerah DKI Jakarta dalam waktu dekat. Tentunya kebijakan tersebut diambil sebagai bentuk keprihatinan atas musibah yang terjadi di sejumlah daerah, terutama di wilayah Sumatera. Sementara itu pemirsa, wisatawan mulai membanjiri kawasan wisata Malioboro, Yogyakarta, di mana kepadatan wisatawan semakin terasa hingga siang hingga menjelang sore hari. Makin ramai saja nampaknya di Yogyakarta nih pemirsa. Bahkan kemarin juga sempat viral ya, Ayah ya, kepadatan orang mengantri di sekitar kawasan Malioboro. Iya, gitu betul-betul. Nah, ini juga seperti yang Anda lihat juga, karena sebagian besar wisatawan nampaknya sudah mulai cinta ya dengan suasana khas Jogja gitu loh. Bawa cinta nih ya. Iya, apalagi kan Jogja tuh ngangenin memang, Lip, gitu kan. Apalagi spot foto unik di Malioboro yang semakin banyak gitu ya. Belum lagi dengan angkutan tradisional andongnya. Jadi gitu ada kan. kisah apa di sana, Ayah? Kok sampai bisa bilang cinta dan mengangankan? Nah, gitu ya? memang apa ya, kulinernya, kemudian juga bangunan-bangunannya. Aduh, luar biasa ya, udah rame banget nih di Malioboro itu ya sekarang nih di akhir tahun, termasuk juga taman parkir Abean, parkir Senopati yang udah padat nih sama kendaraan wisatawan gitu ya. Biasanya kalau mau ke sana kita harus parkir di area-area luar dari Malioboro, kita harus jalan untuk mengurangi kepadatan. Itu dia. Kalau memang Jogja ngangenin, tapi Bali tuh tak terlupakan. Oh, tetap di hati. Gitu nih. Bali tetap di hati. Iya, apalagi nih lihat nih. Kalau misalnya di Bali nih ya, kalau kita lihat nih, kok sepi? Kita bingung jadi bawain beritanya ya. Karena di tengah kabar nggak sedap yang beredar di media sosial yang menyatakan situasi Bali yang sepi kunjungan wisatawan, ini kemudian Pemprov angkat bicara. Di mana Gubernur Bali Wayan Koster membantah kabar itu, di mana ditegaskan bahwa sebenarnya Bali ini sedang mendapat kunjungan wisatawan mancanegara bahkan sudah mencapai 17.000 per hari. Sedangkan jumlah kunjungan wisatawan dari Januari hingga Desember sudah mencapai 6,7 juta. Artinya Bali masih menjadi salah satu destinasi wisata favorit kok bagi wisatawan gitu ya. Sebut saja ada Pantai Kuta yang kemudian juga nampak normal ya, meskipun tidak sepadat biasanya. Kita lihat bagaimana juga di sana juga masih ada kepadatan ya. Tapi kita juga akan kembali mengajak Anda pemirsa untuk melihat bagaimana kondisi terkini di wilayah Yogyakarta. Sudah ada rekan kami Danita Riyandini yang akan mengabarkannya untuk Anda. Selamat pagi, Danita. Selamat pagi Philip dan juga Maria, betul sekali. Kalau sepertinya tahun ini, seperti yang kemarin disampaikan oleh Kemenpar bahwa sepertinya suatu Indonesia akan berlibur ke Yogyakarta. Namun kita akan pantau nih beberapa hari ke depan ini seperti apa. Dan data yang kami peroleh juga nih pemirsa, dari pemerintah kota Yogyakarta melalui UPT Malioboro menyebutkan bahwa memang pada Nataru kali ini atau libur Natal dan Tahun Baru kali ini di Yogyakarta diprediksi akan didatangi para wisatawan sebanyak totalnya ini ada 9 juta, dan khusus di Malioboro saja per harinya data yang kami peroleh dari UPT Malioboro menyebutkan ada 60.000 hingga 80.000 orang akan berwisata dan berkumpul menghabiskan masa libur mereka pada Natal dan Tahun Baru ini di wilayah Malioboro, Yogyakarta. Dan menyebutkan atau disebutkan pula pemirsa, dibandingkan dengan tahun kemarin, pada malam puncak perayaan Tahun Baru esok ini di kawasan Malioboro ini juga akan diprediksi meningkat 2 hingga 3 kali lipat. Kalau tahun kemarin data yang kami peroleh dari UPT Malioboro menyebutkan 500.000 wisatawan menghabiskan malam pergantian tahun baru di Malioboro, tahun ini diprediksi akan mencapai lebih dari 1 juta pengunjung atau wisatawan akan menikmati kawasan Malioboro pada malam pergantian tahun. Dan kami memantau juga pemirsa pada pagi hari ini untuk arus lalu lintas di kawasan Malioboro juga
ada ataupun mulai terjadi kepadatan, meskipun pemirsa untuk kepadatan wisatawan di Malioboro Yogyakarta ini akan lebih terlihat atau lebih nampak terlihat pada sore hingga malam hari. Dan pagi hari ini kami tadi juga sempat berbincang dengan beberapa wisatawan menyebutkan mereka memilih pagi hari di Malioboro untuk berjalan-jalan dan juga sekaligus untuk berolahraga pagi di kawasan Malioboro, karena di kawasan Malioboro ini juga memiliki suasana khas Yogyakarta dan juga bisa berwisata kuliner, bisa berbelanja oleh-oleh, baik oleh-oleh khas Yogyakarta maupun sekedar berfoto bersama. Saya kembalikan ke Philip dan juga Maria. Baik, terima kasih Danita Riyandini untuk laporannya langsung dari Malioboro. Jadi nggak ke sana nih, biar langsung disampaikan ke Danita. Oke, tunggu ya Danita ya. Tunggu. Siapin dulu ya makanan-makanan kuliner Jogjanya. Tapi saya juga pengen ke Bali sebenarnya. Nah. Walaupun Bali katanya sepi ya, tapi itu kan Bali tak terlupakan. Tapi gimana nih di akhir libur Nataru ini seperti apa di Bali kondisinya, Sukri? Ya, Philip, Maria, dan juga pemirsa dapat saya kabarkan bahwa maraknya informasi terkait kondisi sepinya para wisatawan yang datang ke Bali untuk merayakan Natal tahun baru ini pada Senin kemarin dibantah oleh pihak gubernur, di mana secara data dari pihak gubernur sendiri menyatakan bahwa hingga saat ini tercatat bahwa sebanyak 6,7 juta orang telah berlibur ke Bali, dan pernyataan media sosial yang menyatakan bahwa ini kondisi Bali masih sepi itu ada beberapa faktor di mana disebabkan maraknya warga yang memberikan kos-kosan atau pemilik kos-kosan yang memberikan para wisatawan asing untuk menyewa di tempat mereka, sehingga mereka tidak terdata. Dan dari data dari pihak Bandara Internasional Igusti Ngurah Rai sendiri menyatakan bahwa hingga saat ini di mana posko sendiri telah didirikan di bandara sendiri sejak tanggal 15 lalu, mencatat bahwa hingga saat ini terdapat tertera sebanyak 4.646 orang yang telah datang ke Bali. Hal tersebut berbanding terbalik dengan informasi-informasi yang disampaikan oleh beberapa orang di media sosial. Namun harapan dari pihak gubernur sendiri nantinya para wisatawan yang datang ke Bali bisa menembus target sampai 7 juta orang. Baik, Alfani, ini cukup menarik dari tayangan yang kami lihat, kemudian juga dari laporan Alfani, apakah memang sepinya Bali ini merupakan ada efek negatif yang kemudian coba dikembangkan di media sosial? Karena kalau kita lihat dari laporannya Alfani, ternyata banyak juga yang liburan ke Bali. Seperti apa melihatnya Alfani di sana? Ya, Philip dan juga pemirsa dapat saya kabarkan bahwa pihak PHRI juga telah menyatakan bahwa ada beberapa faktor yang mengakibatkan sepinya para wisatawan yang berkunjung ke Bali sendiri, di mana adanya pemberitaan terkait banjir dan juga kasus kriminalitas yang juga cukup tinggi terjadi beberapa saat ini, Philip. Tapi biasanya lebih padat lagi. Oke, tapi kalau misalnya dilihat nih, cuaca saat ini di Bali seperti apa sih? Karena kan cuaca ini kan juga menjadi salah satu faktor penentu juga ya. Kalau misalnya orang mau liburan ke Bali nih, gimana nih? Apalagi kan banyak tempat wisata seperti pantai dan juga tempat outdoor wisata. Ya, bisa dibilang ya. Silakan Alfani. Ya, Maria dan juga dapat saya kabarkan bahwa hingga saat ini untuk cuaca sendiri masih normal, demikian di mana di tempat saya mengabarkan sendiri kondisinya masih mendung. Namun ada beberapa hari lalu pihak BMKG sendiri menyatakan bahwa untuk mengantisipasi adanya hujan yang intensitas hujan yang akan turun cukup tinggi, demikian di beberapa waktu ke depan, dan ketinggian gelombang juga disampaikan oleh pihak BMKG untuk warga yang berada di pesisir atau di pinggir pantai untuk tetap berhati-hati. Demikian, Maria.
Oke, kalau misalnya di Bali ya, dengan kemudian kabar menurunnya wisatawan Bali di libur Nataru ini, ada nggak sih kemudian misalnya promo diskon gitu ya, atau atraksi-atraksi hiburan yang udah digelar oleh pemerintah di sana, Alfani? Ya, Maria, dan dapat saya juga sampaikan bahwa di belakang saya melaporkan ini merupakan titik nol di Kota Denpasar, di mana satu kegiatan tahunan yang tiap tahun terus digelar untuk mendatangkan para wisatawan, di mana event tersebut dinamakan Denpasar Festival, di mana di tempat ini para wisatawan yang datang ke sini bisa menikmati kuliner dan juga kesenian yang khas dari Kota Denpasar. Dan rencananya untuk perayaan tahun baru sendiri ada beberapa titik nantinya akan diadakan pesta kembang api seperti di kawasan wisata Garuda Wisnu Kencana. Maria. Oke pemirsa, kalau kita lihat pemirsa, ada informasi viral di media sosial soal pengendara motor di Ciledug, Tangerang, Banten yang terpental usai kendaraannya menabrak pintu mobil di depannya. Ini kami tampilkan langsung gambar untuk Anda. Bagaimana kalau kita melihat bagaimana kehati-hatian kita ya untuk terus melihat kondisi sekitar ketika membuka pintu mobil, ketika turun dari mobil, karena termasuk bisa saja terjadi ya. Dong, betul yang sekali. Juga harus waspada juga gitu loh. Karena kejadian-kejadian seperti ini tentunya bukan hal yang jarang begitu ya, karena ini sering terjadi di beberapa wilayah. Kehati-hatian kita, kewaspadaan kita untuk terus melihat kondisi sekitar jika ingin turun dari mobil, jika ingin membuka pintu mobil, karena bisa saja kejadian seperti ini terjadi begitu. Harus waspada, harus hati-hati juga. Betul. Gitu loh. Tetapi yang informasi kami dapatkan bahwa pengendara motor ini juga sempat tidak sadarkan diri begitu ya, dan sudah dibawa ke rumah sakit. Ya, tapi kalaupun udah hati-hati juga masih ada aja gitu loh. Ada kesalahan begitu ya? Masih aja ada salahnya. Ada salahnya seperti berita viral yang satu ini. Ini cukup, saya nggak tahu deh, ini kategorinya horor atau gimana ya? Karena ada seorang pria lansia di Tuban, Jawa Timur yang sempat diumumkan meninggal dunia, tapi tiba-tiba saja pulang ke rumah dengan santainya begitu. Nah, ini sebenarnya apa yang salah? Coba kita lihat ya. Panjang umur. Jadi ini pemirsa ya, Bapak ini kaget pada saat datang ke rumah karena ternyata sudah tiba-tiba udah ramai sudah pada gitu ya. nangis. Ini ada gitu acara apa di rumah begitu? Dan sudah ada jenazah loh di dalam rumahnya. Betul yang sekali. Kemudian sudah ditutupi dengan kain gitu ya. Jadi karena kalau dilihat nih, siapa sangka ternyata Pak Samuji ini tiba-tiba pulang dengan kondisi masih sehat. Kedatangan Samuji ini tentu menjadi buat geger warga ya. Betul. Karena ternyata setelah diperiksa, diketahui bahwa jenazah di dalam rumah duka ternyata adalah Pardi, bukan Pak Samuji. Walaupun memang katanya struktur wajahnya dan juga kemudian bentuk badannya tuh nampak mirip gitu loh, Lip. Ternyata bukan beliau. Jadi akhirnya jenazah Pardi ini dijemput. Jadi ternyata jenazah Pardi ini dijemput oleh keluarga dan dibawa pulang dengan menggunakan ambulans yang berjarak 3 km dari lokasi. Tapi masa iya keluarga sampai sulit membedakan begitu ya, mana Pak Sumarji, mana juga Pak Pardi begitu ya. Itu dia ya, kita tinggalkanlah informasi itu ya. Karena dia ada informasi juga, dia ada sebuah video yang memperlihatkan 2 penumpang terlibat cekcok di dalam bus Transjakarta yang viral juga di media sosial. Katanya rebutan kursi nih. Kita dengerin dulu nih, ini ngomong apa nih ya berantemnya ya. Saya bukan di kursi prioritas, kecuali saya di bukan masalah bangku prioritas, saya orang tua, kamu masih muda. Coba lihat KTP kamu berapa? Kamu ngalah sama aku. Saya nggak mau ngalah, kenapa? Enggak, kebiasaan Bu. Kok kebiasaan? Anak muda kok nggak mau ngalah sama orang tua. Aku mau lihat KTP kamu. Kamu umur berapa? Kamu umur berapa? Kalau melihat marah-marah seperti ini, saya jadi seperti melihat Maria Segaf nih ya. Astagfirullah, kenapa saya? Ya kan, tenang dong, jangan marah-marah. Jangan marah-marah ya. Karena dalam video yang diunggah oleh salah satu akun Instagram ini memperlihatkan bagaimana ada cekcok antara penumpang dan juga seorang ibu-ibu yang
merasa ada kursi yang seharusnya diberikan untuk dia begitu ya, karena berusia lansia. Tapi kan gini loh, secara etis ya, walaupun itu bukan kursi non prioritas ya, tapi kan mungkin secara etis saja kalau ada orang yang lebih tua, harusnya mungkin kita bisa kasih lah kursi kita untuk mereka gitu. Ya tentunya kita berharap agar kasus-kasus seperti ini juga tidak ramai begitu ya. Nggak berasa 2 jam. Ya, 2 jam. Kabar Indonesia Pagi telah menemani Anda pemirsa, dan tentunya jangan kemana-mana karena sesaat lagi ada program apa? Ayo. Itu dia, ada Hidup Sehat yang membahas lagi marak nih ya. Marak sedih juga lihat banyak berita perceraian di usia senja gitu ya. Ini apa sebenarnya penyebabnya sedangkan sudah puluhan tahun bersama gitu kan. Langsung saja simak di Hidup Sehat sesaat lagi untuk Anda. Kalau gitu kita berdua pamit ya. Saya Maria Segaf. Saya Filipus Yanaso. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.